Halo Taurus, apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin amin amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan highlight Februari 2024 untuk Taurus, kolektif, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars ya guys. Kalau readingan highlight sudah datang guys, itu artinya sebentar lagi kita akan masuk ke bulan yang baru ya. Oke, karena Februari akan segera datang ya. Kenapa disebut sebagai readingan highlight Ray? Karena kita hanya akan melihat yang penting-penting saja, pokok-pokok utama saja dalam hal karir, keuangan, dan romance kamu yang akan kira-kira terbaca ya dari kartu tarot ini. Oke. Selain itu aku juga akan keluarkan satu kartu mantra afirmasi yang perlu kamu manifestasikan guys, dimulai dari Februari ini. Dan kemudian satu kartu lagi, itu kartu nasihat, clue, petunjuk ya, untuk membuat bulan Februari ini terasa lebih menyenangkan dijalani. Karena Februari pasti punya tantangannya sendiri guys. Bisa jadi lebih berat dari bulan Januari atau mungkin akan lebih santai. Mudah-mudahan nanti Februari ini menyenangkan untukmu ya. Tapi apapun kartu yang terbuka itu yang harus aku sampaikan ke kamu ya Taurus. Aku bicara dengan banyak Taurus sekaligus. Nggak semua Taurus akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Silakan diambil apa yang penting untukmu saja ya. Dan karena ini masuk dalam kategori mini video guys, durasinya singkat-singkat saja. Jadi aku tidak akan keluarkan kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended ya. Walaupun singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin. Oke, let's do it, Taurus. Dimulai dari mantra dulu ya guys. Ini kartu afirmasi kamu. Halo. For Taurian. Iya. Kolektif, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Mantra affirmation for February 2024. Bukan. Feeling fear is a call for love. Aku akan dekatkan kartu ini ke layar HP kamu Taurus supaya kamu bisa screenshot ya guys, dan disimpan di galeri HP. Kamu akan membutuhkan ini selama kurang lebih 21 hari ke depan untuk memanifestasi. Itu nggak bisa 1-2 hari guys. Ini harus kamu tancapkan di kaca. Harus diinjek ke subconscious mind ya. Dan ini minimal butuh waktu 21 hari, akan lebih bagus di sepanjang Februari 29 hari ya. Dibaca pagi hari sesudah bangun tidur dan malam hari sebelum tidur, pas lagi ngantuk-ngantuknya guys. Itulah waktu yang paling tepat untuk memantrai atau mensugesti dirimu dengan kalimat ini ya. Once ini jadi milikmu, masuk ke subconscious mind, kamu gak perlu baca lagi guys. Ini akan tetap ada padamu selama-lamanya. Ini akan jadi bekalmu, even kamu gak sadar. Karena subconscious mind itu kan pertengahan ya guys, antara conscious dan unconscious. Unconscious itu jangan guys. Itu pingsan itu. Pertengahannya. Jadi pada saat dibutuhkan dia naik. Pada saat lagi nggak dibutuhkan dia tersimpan. Dibutuhkan naik. Begitu dia secara tarotnya. Subconscious mind itu penting sekali. Makanya dalam memanifestasi itu harus memang masuk ke subconscious mind. Jadi kalau ini sudah masuk ke subconscious mind kamu, kemanapun kamu pergi, kamu akan ingat ini guys ya. Katanya feeling fear is a call for love. Kalau kamu ketakutan, itu artinya kamu butuh cinta. Kalau kamu ketakutan, kamu butuh mencintai. Love is universal guys. Jangan kamu pikir, oh berarti aku harus segera cari istri baru ya Ray, karena istriku saat ini udah ya gitulah, so-so aja rasanya. Enggak bukan gitu. Love is universal ya. Jadi kalau kamu ketakutan, dekati orang, mulailah pembicaraan. That's love. Contohnya begini, kamu ada di suatu tempat, mungkin kamu solo traveler guys. Aduh ini apa ya tempatnya, bingung banget deh, belum pernah lihat, mana sinyal nggak ada gitu ya. Dan kemudian kamu ngelihat di situ ada semacam kuntilanak atau pocong, ya dekati. Bercanda. Misalnya ada orang di situ, sekelompok orang, dekati. Cap. Selamat siang bang, selamat siang. Boleh gabung? That's love. That's love. Jadi kalau ketakutan katanya jangan mundur guys.
di bulan Februari untuk kamu Taurus ya. Silakan kamu dekati yang bisa kamu share energi positifmu. Insya Allah guys, ketakutan itu hilang. I don't know kenapa aku bilang insya Allah. Karena ini nggak untuk semua Taurus ya. Sometimes guys kita mendekati orang justru malah dia nggak tahu menghargai positive vibes yang kita berikan. Iya nggak sih, itu ada peluang. Come on, be realistic Taurus, apalagi kamu itu orangnya realistis sekali. Ketika kamu bilang, ih jangan-jangan yang aku dekati malah rampok Ray, pasti ada yang bilang seperti itu. Makanya aku bilang insya Allah. Yang penting guys niatmu baik ya, share your positive energy. Di masa-masa ketakutanmu kamu akan bisa merasa lebih tenang. It's call for a love katanya. Oke? Bukan hanya tentang kebingungan karena kamu berada di tempat yang belum kamu kenal ya guys. Bisa jadi mungkin kamu merindukan seseorang ya, dan kemudian kamu lagi ketakutan di bulan Februari ini. Silakan kamu telepon katanya orang yang kamu rindukan tersebut ya. Atau kamu dekatkan dirimu ke orang-orang yang kamu sayangi. Kalau misalnya di rumah terasa sendirian, sepi begitu, silakan datangi teman-temanmu yang kamu sayangi atau ajak mereka ketemu nongkrong. Itu penting katanya di bulan Januari ini. Kamu akan penuh dengan ketakutan di bulan Februari ya. Kamu akan banyak takutnya katanya di bulan Februari, dan you just need to bounding ya, with a good vibes. Yes. Kita akan segera lihat kartu berikutnya. Ini kartu clue atau petunjuk yang membuat bulan Februari kamu terasa lebih menyenangkan untuk dijalani. Halo. Taurian, Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Direction, clue, advice. Thank you. Ini ya? Oh nggak mau. 2. Tapi kita lanjutkan dari sini guys katanya. Salah satunya akan datang. Nah, betul. Panjang banget lah. Look around and find some signs. The universe is speaking to you. Oke, berarti ada yang mau disampaikan universe katanya ya. Di bulan Februari ini untuk kamu Taurus. Kamu merasa kamu istimewa gitu karena universe akan berbicara langsung pada di bulan Februari ini. Is speaking to you. Oke, ada mic di sini, simbol mic ya, kayak mikrofon. Ada yang mau disampaikan katanya. Look around and find some sign. Jadi kamu itu akan ngelihat banyak sekali synchronicity guys ya. Misalnya ada yang ngechat tentang public figure tertentu, dan kemudian pas kamu lagi di jalan nyetir, kamu lihat poster public figure tersebut. Pada public figure tersebut mungkin bukan yang sering kamu pikirkan. Nah, itu dia synchronicity namanya. Itu bukan coincidence. There's nothing in coincidence in this world ya. Nggak ada yang kebetulan. Kebetulan banget pas lu lagi chat tentang dia, gue lihat tuh poster dia. Nggak ada yang kebetulan. That's the sign. Mungkin kamu harus cari informasi tentang public figure tersebut. Kenapa kamu diingatkan mengenai dia ya? Mungkin ada pengalaman hidupnya ya, yang perlu kamu ketahui karena sebentar lagi kamu akan mengalaminya. Terutama jika berkali-kali ya guys, berkali-kali. Karena synchronicity itu tidak sekali ya. Biasanya setelah 3 hari kemudian di Februari kejadian lagi guys. Kamu mendengar nama dia misalnya di radio, pas kamu nyetir, kamu lihat lagi posternya atau majalahnya, langsung cepat begitu. Itu biasanya ada pesan yang mau disampaikan, dan itu akan terkait dengan dia. Kamu segera cari informasi tentang public figure tersebut begitu ya. Atau kamu akan banyak melihat angka-angka kembar 111111222223333333. Apa itu Ray artinya? Ray artinya kamu yang bikin sendiri. Artinya kamu sedang inline ya, dengan atas, tengah, bawah. Jadi apa yang kamu pikirkan itu akan segera terwujud. Itu sih guys intinya semua angka-angka kembar tersebut. Kalau kamu memikirkan yang jelek ya, yang jelek akan segera datang. Makanya be careful. Kalau kamu memikirkan yang baik-baik, maka yang baik-baik akan segera datang. Tapi aku rasa ini akan jauh lebih spesifik guys, jauh lebih spesifik. Kamu akan mencari kamu nanti. Jadi bukan kayak oke, thanks God, bukan kayak begitu doang. Ketika kamu melihat synchronicity tadi ya, kamu akan mencari tahu. Ada keinginan untuk mencari tahu kenapa ya? Kenapa aku selalu lihat bendera US di mana-mana? Kenapa aku selalu lihat bendera Amerika? Kenapa selalu terlihat dolar Singapura? Kenapa selalu terlihat Bali? Why? Kenapa di Februari ini aku ngelihat Nusa Penida sampai 7 kali? Why? You will find out katanya, karena akan ada keinginan untuk mencari. Dan itu guys, don't worry. Ketika kamu mencari, kamu hanya perlu berdoa dulu. God, I see the synchronicity. Apa ini? Ajari aku untuk mengetahui pesannya. Because I know you are talking to me right now.
Itu aja yang perlu kamu bilang. Ketikkan entah apa di Google, kamu akan menemukan apa yang perlu kamu ketahui katanya ya. God is talking, Tuhan itu tidak akan pernah bikin kamu bingung. Trust me. Ayo kita masuk ke the highlight Taurus. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, the Holy Spirit, Spirit of Wisdom. Please come and bless this reading for Taurian, Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Highlight February 2024, thank you. Ini dia pesan penting untuk kamu ya. Aku akan ambil 4 kartu dari sini guys. Yang pertama kita mulai dari karir kamu dulu Taurus. Karir Taurus. Iya. Kamu kemudian yang kedua fokus keuangan ya. Ya berarti kamu perlu Yang ketiga romance untuk Taurus yang sedang couple. Dan yang keempat, romance untuk Taurus yang sedang single. Iya gini-gini banget deh. Oke. Tak rapin dulu, baru tak kasih tahu. Yo Taurus. Oke, The King of Wands muncul di sini guys. Karir ini bagus. Aku harus bilang bagus because The King of Wands ini he knows his worth ya. Kamu akan percaya diri mengenai karirmu ini. Kayak ada orang yang mencoba lah ya, bukan berusaha, kayak mencoba untuk menjatuhkan kamu atau kayak bikin kamu ragu dengan yang kamu kerjakan. But you will know, no, go away, fuck off, I know what I'm doing. Untuk kalian yang baru-baru memulai karir, misalnya baru masuk ke kantor ya, mungkin akan ada kayak apalah ya namanya, sentilan-sentilan dari senior ya, itu biasa terjadi guys. Dan gimana cara kamu menghandle mereka itu adalah yang paling penting sebenarnya. Sebagai orang baru masuk dengan santun dan kemudian tidak izinkan mereka mendiskreditkan kamu, because you know your worth, the King of Wands. Ini kayak orang yang baru memulai guys ya, tapi dia tahu kekuatannya. Ada yang mungkin baru memulai bisnis jualan online gitu, dan kemudian ada sentilan, kalau begitu caranya mah sekarang ini jualan online di mana-mana udah menjamur, kalah kamu kalau produk kamu yang begitu-begitu. Ada aja nanti yang begitu katanya. No, you know your worth ya, the King of Wands. Fuck off everybody, fuck off everything. I know what I'm doing right now. Don't worry, okay? Look at the sign. Oke. The King of Wands ini guys, karisma yang paling penting ya, yang perlu kita ketahui dari The King of Wands ini. Dia tahu apa yang dia lakukan. Dan karisma itu apa sebenarnya? Karisma itu adalah energi yang sangat positif sekali yang kita dapatkan karena kita menyelesaikan sebuah masalah dengan sebaik-baiknya. Itu yang bikin orang karismatik guys. Itu nggak bisa dibeli. Bisa kamu beli, bisa sih, ada maharnya. Pakai batu giok misalnya, ada maharnya. Itu bisa kamu beli dan itu disebut sebagai rekayasa energi, dan itu temporary ya. Nanti diinjek lagi guys, top up mahar katanya gitu. Itu dinaikin lagi. Jadi kalau kamu berjalan orang melihat kamu, kalau kamu bicara orang mendengar kamu. But the real charisma is from your experience. Okay? Jadi kalau ada orang bicara tentang let's say spirituality, maka dia harus telah mengalami masa-masa pencarian spirituality, kemudian lewat dari challenge-challenge ketika dia pengen menemukan pemahaman tentang spirituality, kemudian lahir bosh gitu. Itulah karismanya. Jadi ketika dia bicara nggak perlu pakai batu giok bermahar tadi, orang dengar. Kenapa? Karena dia bicarain tentang pengalamannya. That's karisma. Bukannya yang kalau pakai baju branded, kalau pakai mobil mewah. Nah, walaupun memang Wands identik dengan seperti itu ya. Energi Wands itu identik dengan kemewahan. Tapi this is related to worth and charisma katanya ya. Jadi kamu tahu yang kamu kerjakan karena kamu berpengalaman di situ. Don't worry about that. Orang selenting bilang-bilang gimana tentang kerjaanmu ini, jangan pedulikan. Oke? After all the King of Wands itu sering disirikin orang guys, oke? Kita teruskan untuk kartu kedua ini, keuangan. Ada Five of Swords. Kamu kayak nabung di sini, Taurus, dan kemudian tabungan kamu akan dipaksa keluar katanya untuk orang lain. Dan kemudian kamu bilang, no, don't touch my money. Ya, we are Taurian. Taurus itu paling tidak suka guys kalau disuruh keluarin uang ya. Oke. Terutama jika menurutmu itu hakmu sebenarnya ya. Mungkin kamu punya deposito atau kamu punya aset guys, dan kemudian nanti akan ada yang bilang, bisa nggak pinjam surat tanah kamu. Mungkin keluarga ya. Karena kamu kelihatan kayak menolak, dan kemudian kamu perhatikan saldo tabunganmu itu, kamu perhatikan surat tanahmu itu, kayak ada kegalauan guys.
Apa salah ya tindakan aku ini menolak mengeluarkan asetku atau isi tabunganku tadi? Kalau galau, ya banyak-banyak minum air mineral. Nggak, kamu tanya dong ya sama the universe gimana sebenarnya. Apakah harus dikasih atau enggak? Kamu kelihatan nggak pengen ganggu orang, Taurus, di bulan Februari ini dalam urusan keuangan dan nggak pengen diganggu. Itu biasanya karena keuangan stabil, ya. Kalau seandainya keuangan kita tuh morat marit, guys, biar gimana pun kita cari pinjaman dulu ya, apalagi untuk membayar yang mendesak. Tapi ini enggak. Bahkan ada yang bisa disimpan tuh kan, ada tabungan begitu, berarti keuangan bagus. Ada orang yang keuangannya nggak bagus dan aku lihat ini arahnya seperti dari keluarga. Dan kemudian dia butuh, dia minta ke kamu dan don't worry about that. Karena The Five of Swords ini bikin kamu galau, guys. Itu berarti kalau kamu menolak memberikan, bikin kamu galau, you're not on the right path. Kecuali tadi kamu bilang, jangan coba-coba sentuh duit gua. Masalah duit lo itu urusan lo. Yang pasti jangan sentuh duit gua. Dan kemudian kamu happy-nya luar biasa, guys. Kayak terbang ke langit ketujuh begitu. Nah itu you are on the right path. Tapi kalau aku lihat sih kamu galau melihat-lihat tabunganmu ini. Ini kayak celengan mungkin ya. Dan kemudian ya daripada kamu galau-galau terus, guys, di sepanjang Februari ini, ya mungkin kamu perlu mempertimbangkan untuk bertindak sebaliknya. Oke. Kita teruskan untuk romansnya Taurus yang lagi couple manipulatif katanya. Ih, dasar penipu kamu Taurus. Ya banyak yang intip-intipan gitu. Kamu itu dengan pasangan kamu kayak lagi hahaha senyum-senyuman gitu, tapi kamu intip dia itu dengan penuh kecurigaan dan dia pun mengintip kamu dengan penuh kecurigaan. Lagi-lagi tentang Pentecost katanya, guys, uang. Oh, mungkin pacar kamu kali ya yang mau minta ini. Beberapa di antara kalian yang masih artinya romansnya itu masih dalam bentuk pacaran, belum pernikahan gitu, guys. Jadi kayak saling intip, saling curiga. Ini, guys, minor arcana. Kamu bisa keluarkan ini sekarang juga dari readinganmu. Dengan cara gimana, Ray? Hapuslah curiga. Bisa emang dihapus curiga? Ya bisa. Curiga itu di pikiran. Semua yang ada di pikiranmu under your control. Kenapa? Karena otakmu itu milikmu, guys, bukan milik orang lain. Seven of Swords, minor arcana, bisa dihapus, bisa didatangkan, bisa dipergikan, ya. You choose, guys. Tapi yang jelas yang couple, Taurus couple kelihatan saling curiga aku lihat di bulan Februari ini. Kita teruskan untuk Taurus yang sedang single, guys. Ace of Swords, gencatan senjata, kamu mau berbaikan lagi dengan seseorang. Aduh, gak udah-udahnya kamu Taurus. Itu aja kerja kamu, guys. Oke. Atau ada orang yang menawarkan perbaikan hubungan, mantan mungkin ini datang. The Ace of Swords, gencatan senjata ya. Atau akan ada clearance, kayak mengenai kejelasan tentang status yang segera berakhir di Februari ini. Karena mungkin dia menjelang berakhir dan kemudian akan diakhiri. Dan kamu akan jomblo atau menjadi single di bulan Februari begitu ya. Just take how it resonate to your personal life. Karena di sesuatu ini, guys, gencatan senjata. Bisa jadi untuk kebaikan bersama harus putus, atau gencatan senjata untuk kebaikan bersama kita berbaikan kembali. Begitu ya. Silakan kamu tentukan sendiri jalan ceritanya. Apapun itu, The Ace of Swords kartu bagus. Ini hadiah atas kesabaran. Oke, jadi terlepas dia akan berbau perdamaian lalu menjadi couple atau berbau perdamaian menjadi single, tetap itu bagus intinya, ya. Oke, itu aja yang aku punya untuk kamu, Taurus Kolektif, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di readingan highlight Februari 2024, guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Selamat menjalani bulan Februari 2024, guys. I wish you all the best. Thank you very much. Dadah.